Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Dermawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajari kalian cara membuat drop-down beranak. Oke, pertama-tama kalian persiapkan aja dulu Laravel kalian. Oke, di sini saya buat project Laravel saya di folder site. Bebas terserah kalian mau disimpan di mana, di htdoc atau di tempat lain pun tidak masalah, yang penting kalian bisa jalankan project Laravel kalian. Oke, saya buat dulu Laravel new. Oh ya, untuk penginstalannya bebas saja buat kalian mau pakai Composer atau Laravel new, atau intinya kalian mempunyai project Laravel. Kalau saya menggunakan Laravel new. Laravel new saya kasih nama filenya atau nama projectnya itu Laravel new chill dropdown. Kita enter, kita tunggu sampai selesai, tidak akan lama ya. Oke, di sini instalasi kita sudah selesai. Sekarang kita buka project kita. Saya buka cd change directory Laravel chill dropdown. Buka text editornya. Nah, kalau text editor yang saya pakai ini adalah text editor dari Visual Studio Code. Nah, oke, kita rapikan dulu tab kita. Nah, di sini kita sudah mempunyai Laravel chill dropdown kita. Nah, sekarang kita setup dulu ya database-nya. Pertama-tama kita ke env. Di sini buat aja db password-nya root, username-nya root untuk bagi yang menggunakan PAM-nya. Nah, terus juga ini DB portnya kalian default aja 3306. Misalkan kalian punya port yang lain, terserah kalian. Saya buat di sini 889. Oke, sekarang saya persiapkan dulu database-nya. Nah, di sini saya menggunakan SQL Pro. Terserah kalian mau pakai PHP-MyAdmin atau tidak. Yang penting kalian mempunyai database. Nah, di sini sudah saya buat database-nya Laravel chill dropdown. Nah, sekarang kita pergi kembali ke text editor kita. Nah, di sini saya close saja env-nya. Sekarang kita install dulu Laravel UI-nya. Nah, di sini kita ketik saja Laravel UI. Bagi yang sudah hafal, perintahnya langsung diinstalkan saja. Nah, di sini saya langsung praktekkan sekaligus melihat dokumentasinya. Supaya apa? Supaya buat kalian yang belum tahu apa itu Laravel UI. Intinya Laravel UI ini adalah autentikasi basic punyanya Laravel. Nah, di sini saya buka terminal saya, kita pastekan di sini. Kita enter saja, kita tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, kita lihat lagi dokumentasinya. Nah, di sini dia menyuruh kita mengetikkan perintah PHP Artisan UI Bootstrap. Kita menggunakan Bootstrap saja ya. Nah, di sini sekaligus menginstal Bootstrap 5-nya. Pastekan di sini atau di text editor saja. Kita clear dulu biar rapi. Nah, di sini kita copy paste, kita enter. Nah, di sini dia menyuruh kita untuk mengetikkan perintah ini. Kita copy paste saja. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini kita mengalami error ketika instalasi npm-nya. Nah, kalian ulang saja lagi instalasinya dengan mengetikkan npm install dan npm run dev. Nah, pastikan terminal kalian sudah menampilkan seperti ini tandanya Laravel UI kalian sudah berhasil diinstal. Sekarang kita cek di browser apakah sudah berhasil diinstal. Kita ketikkan Laravel chill dropdown.test. Untuk kalian yang menggunakan Vale bisa kalian ketikkan seperti ini, atau menggunakan PHP Artisan Serve bisa kalian tuliskan localhost atau 127 port defaultnya lokal ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di halaman Laravelnya. Sekarang di sini kita pastinya mendapatkan dua menu ya, login dan register. Nah, kalau sudah berhasil seharusnya tampilan loginnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke text editor kita. Nah, di sini kita pergi ke migration, kita klik yang ini. Nah, dikarenakan studi kasus yang kita pakai ini adalah menampilkan provinsi dan kota, maka saya mau nanti ketika user login dia bisa edit profile mereka dan menggantikan identitas mereka menjadi ada provinsi dan ada kota. Karena defaultnya itu mereka tidak mempunyai informasi kota dan provinsi ya. Nah, kita tambahkan aja di sini di bawah password ya, mungkin kita ketik aja di sini table foreign ID, tulis saja di sini province, dibuat null aja karena ketika register nanti kita tidak boleh membuat user banyak menginput sesuatu ya. Jadi jangan sampai di halaman register itu banyak inputan. Jadi table kolom provinsi ini dan kolom city ini atau kota ini hanya boleh diinputkan ketika mereka sudah login atau sudah register ya. Oke, kita buat aja null label. Nah, di sini kita sudah
sudah membuat kolom provinsi dan city. Nah, sekarang kita butuh data provinsi dan kotanya ya. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan API. Jika kalian ingin mendapatkan data provinsi dan kota, kalian bisa ketikkan di Google Laravel. Ini punya pluginnya lokal ya, punya Indonesia, Laravel Indonesia. Nah, kalian klik yang ini, Laravel Indonesia ini ya. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan data-data semua nama kota Indonesia, provinsi, distrik, dan juga nama desa seluruh Indonesia ya. Nah, di sini dia sudah menyediakan semua perintah-perintah yang bisa kita pakai dan juga seeder ya, dan juga table ya di sini pastinya. Oke, di sini kita copy aja. Composer require. Oh ya, terima kasih buat Laravel ya sudah menyediakan source code atau repo ya yang bisa kita pakai secara bebas. Buat kalian yang ingin membutuhkan data-data wilayah Indonesia, kalian bisa pergi ke Laravel ini ya. Oke, sekarang kita copy aja, kita pastekan ke terminal. Nah, kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita kembali ke dokumentasinya. Nah, di sini untuk Laravel 5.5 ke bawah wajib mengikuti perintah ini ya, dikarenakan kita menggunakan Laravel 8, jadi kita skip saja. Jadi kita lanjut lagi ke sini. Nah, di sini ada vendor yang harus dipublish ya. Kita copy aja, kita pastekan di sini. Nah, jika sudah dipublish, maka cukup kalau kalian lihat di migration kalian bertambah nih. Ada kota, ada distrik, ada desa, ada juga provinsi ya di sini. Oke, sekarang kita persiapkan lagi untuk seedernya. Sekarang saya buat di terminal. Kita clear dulu terminalnya. Buat PHP artisan make seeder user seeder. Nah, ini langsung enter saja. Kita buat 2 seeder ya. Oke, ini sebenarnya cukup satu aja. Sekarang kita pergi ke user seeder. Nah, seeder ini intinya kita diberikan data dummy oleh Laravel gitu ya. Bukan diberikan, lebih tepatnya mereka memberikan fitur yang bisa dipakai untuk membuat sebuah data dummy. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini saya buat di sini nama variabelnya Faker. Kita panggil factory. Nah, yang ini ya Faker. Setelah itu kita create datanya itu ID ya, supaya yang data yang kita buat ini adalah data yang berbahasa Indonesia. Sekarang kita buat for each atau perulangan di sini. Saya mau data yang ditampilkan atau yang dibuat adalah 1 sampai 10. Berarti yang akan kita terima adalah 10 data dummy atau 10 data user. Sekarang kita buat di sini aliasnya item saja. Setelah itu buat di sini user create, terus yang kita butuhkan adalah nama pastinya. Buat di sini Faker name. Kedua email. Buat di sini Faker email. Nah, untuk kalian yang bingung, ini nama ini tidak boleh kalian tulis sembarang ya, karena ini sudah bawaan dari Fakernya atau factory-nya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita buat password. Kita kasih hash ya. Jangan lupa kita import di sini ya di atasnya supaya tidak ada error. Terus kita buat make. Isinya itu apa? Password. Jadi nanti semua usernya password gitu. Berkata sandi password. Terus kita panggil ops di sini jangan pakai titik koma. Oke, di sini sudah selesai. Ops, jangan lupa di sini import supaya tidak ada error yang model ya. Nah, kita save dulu, terus kita kembali ke database seeder. Nah, di sini kita panggil semua data seeder kita. Pertama, kita panggil seperti ini. This call di dalamnya adalah user seeder. Jangan lupa panggil kelasnya. Yang kedua, yaitu kita lihat di dokumentasi Laravel-nya. Kita cek di sini. Nah, ini kita copy aja dari sini sampai sini. Kita copy, kita taruh di sini, kita paste. Setelah itu kita copy aja yang ini seeder-seedernya. Setelah itu kita paste di bawahnya. Jangan lupa di titik koma. Nah, sekarang kita buat PHP artisan di sini. PHP artisan make, bukan make tapi lebih tepat migrate fresh aja deh saya buat. Migrate fresh minus seed. Kita enter. Ini cukup lama ya, sebenarnya nggak lama-lama kali sebenarnya. Oke, seeder kita sudah selesai dibuat. Sekarang kita cek database. Nah, di sini saya refresh. Kita lihat di sini kita mempunyai beberapa table. Kita cek table user. Nah, di sini kita mendapatkan 10 data dummy user. Kita dapat namanya dan emailnya. Di sini nama-namanya berbahasa Indonesia ya, atau nama-nama orang Indonesia. Nah, di sini kita dapat data kota, data distrik, data provinsi juga, dan data kota. Ops, ini lebih tepatnya desa ya. Ini yang kota. Nah, di sini tuh sudah mempunyai foreign key-nya ya. Jadi sudah terhubung satu sama lain. Misalkan di provinsi ini induknya ya. Ini parentnya, anaknya mana? Ini ada kota. Ini provinsi code ya. Nah, ini Kabupaten Aceh. Ini dari mana? Sudah klik aja. Nah, dia tuh dari Aceh gitu ya. Sekarang kita kembali ke text editor. Nah, sebenarnya untuk setup semuanya sampai di sini saja. Nah, untuk selanjutnya kita buat UI untuk edit profilnya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.